Pembangunan berbagai infrastruktur yang telah dilakukan di Bali, kita berikan apresiasi. Misalnya saja shortcut, kemudian juga untuk di Pura Besakih, begitu juga pembangunan pelabuhan untuk penyeberangan Sanur, Lembongan maupun Nusa Penida, dan lain-lain. Ini adalah pembangunan yang dilaksanakan cukup baik. Tapi tugas kita ke depan ini bukan hanya melaksanakan atau membuat pembangunan itu saja, tetapi kita harus juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh kemanfaatan dari proses pembangunan tersebut, kemudian juga pemeliharaan dari hasil-hasil pembangunan tersebut, kemudian peningkatan kemanfaatannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitarnya. Seperti misalnya di masyarakat di Desa Sanur, itu ada pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Lembongan dan Nusa Penida. Itu sudah cukup lancar penyeberangannya. Masyarakat mendapat pelayanan kapal-kapal yang aman, yang nyaman untuk sampai pada tujuan. Tetapi ada dampak-dampak yang masih perlu diperhatikan. Pertama, dengan pembangunan pelabuhan tersebut, sekarang timbul kemacetan yang luar biasa antara bypass Topati sampai dengan ke bandara. Akibat dari memang menumpuknya kegiatan penyeberangan tersebut. Oleh karena demikian, maka ke depan perlu dicarikan solusi sebaik-baiknya agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian yang kedua, kita melihat pengelolaan pelabuhan. Itu sampai sekarang masih ditangani oleh Pelindo. Tidak ada satupun masyarakat lokal yang mendapatkan pekerjaan di sana atau yang menangani, termasuk juga dampak manfaatnya kepada masyarakat adat di sana. Oleh karena demikian, maka kita sempurnakan hasil pembangunan infrastruktur ini sehingga peningkatan kemanfaatan kepada masyarakat menjadi lebih luas. Begitu juga untuk shortcut ya. Shortcut ke Singaraja itu sudah bagus, kita sudah mulai dilancarkan perjalanan kita. Sudah berkurang mungkin sudah hampir 20 menit sampai 25 menit waktu perjalanan kita ke sana, dan kenyamanan karena berkurangnya belokan-belokan yang harus kita lalui. Tetapi yang perlu diperhatikan ke depan ini adalah pembebasan tanah untuk lokasi dari shortcut ini adalah dianggarkan oleh APBD provinsi. Dan tidak semua tanah itu terpakai. Masih ada beberapa yang tersisa di pinggir-pinggir jalan ini. Nah, saran kami adalah ini segera dilakukan proses administrasi sertifikasi dengan baik, kemudian proses serah terima dengan pemerintah pusat karena itu adalah jalan nasional, dan sisa-sisa lahan ini harus diamankan. Bukan hanya diamankan tapi juga ditata agar jangan nanti menjadi tempat-tempat kumuh. Kami sarankan itu dibuat dalam bentuk taman-taman atau tanaman-tanaman yang bernuansa penjagaan lingkungan, pelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, Besakih. Besakih ini sudah selesai, Presiden sudah mengesahkan, sudah diuji coba dalam upacara di Besakih yang besar ini. Tetapi yang harus dijaga dan lanjutnya adalah disiplin terhadap penataan tersebut. Jangan nanti setelah ini ada lagi 1-2 buat rompok dan sebagainya untuk tempat berjualan dan sebagainya. Ini harus konsisten dijaga, dilaksanakan. Kalau kita ingin tujuan pembangunan yang besar di Besakih ini memberikan manfaat yang dampak yang besar bagi masyarakat, termasuk juga lingkungan. Begitu juga terhadap penggunaan los dan sebagainya yang disediakan oleh pemerintah, kita harus memberikan harga yang sesuai dengan kemampuan sebagai ekonomi rakyat, UKM. Oleh karena demikian, maka kalau itu bisa kita lakukan, disiplin menjaga penataan, melibatkan masyarakat adat dan sebagainya, saya yakin pembangunan yang berhasil di sektor infrastruktur akan bisa lebih berhasil, bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat Bali secara umum. Itulah hal-hal yang
ingin kami sampaikan. Saya, Nyoman Sugawa Kori, terima kasih telah mengikuti Sugawa Kori Channel. Mohon bantu share, like, dan subscribe untuk keberlangsungan channel ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.